Halo Sobat Senator, ketemu lagi di The Voice Podcast DPD RI bersama saya Vika Asari. Nah Sobat Senator, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Beliau merupakan Kepala Bapenda dari Provinsi Kalimantan Timur. Yuk langsung aja kita sapa Ibu Haja Ismiati MSI. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Iya. Bu. Bu, ini kan undang-undang tentang HKPD ya, lagi hot-hotnya nih Bu nih. Nah gimana sih Bu tanggapan Ibu terkait pengimplementasian undang-undang HKPD ini bagi daerah? Baik, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa kalau kita berbicara tentang Undang-Undang HKPD, maka di dalam Undang-Undang HKPD ini mengatur dua substansi yang sangat besar. Yang pertama terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana dulu itu diatur dengan Undang-Undang 28 tahun 2009. Yang kedua, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Nah, dengan adanya Undang-Undang HKPD, maka kedua undang-undang besar ini menjadi satu rumah masuk dalam Undang-Undang HKPD. Nah, dalam konteks pajak daerah dan retribusi daerah, tentu bagi kami Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini terus harus segera mengambil sikap dalam rangka pemberlakuan Undang-Undang HKPD ini, karena kita tahu salah satu poin penting dalam Undang-Undang HKPD tadi terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, di mana sudah jelas kelihatan bahwa di dalam Undang-Undang 28, Undang-Undang Pajak yang lama dan Undang-Undang HKPD yang baru ini kan terdapat beberapa perubahan, yaitu ada pajak yang bertambah, ada pajak yang berkurang gitu ya. Kemudian tarifnya juga demikian gitu. Jadi sebagai contoh lah, mungkin dalam konteks ini terkait dengan pajak daerah, terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Nah, ini yang sangat hits sekarang ini. Karena apa? Dari pajak kendaraan bermotor dan pajak biaya balik nama kendaraan bermotor ini kan, kalau di provinsi ini kan penerimaannya sangat signifikan ya, besar banget untuk mendukung PAD. Dapat saya contohkan di Kaltim itu PKB dan BBNKB-nya itu tahun ini 2,5 triliun. Pajak kendaraannya 1,3 triliun, BBNKB-nya 1,2 triliun. Jadi kalau di total itu 2,5 triliun. Nah, tentu ini sangat penting mendukung PAD Kaltim gitu. Nah, dengan adanya Undang-Undang HKPD ini nanti kan ada perubahan bahwa pajak ini akan terjadi penurunan karena ada perubahan tarif, karena ada kewajiban pajak untuk kabupaten kota yang akan diserahkan sebagaimana diatur dalam amanat Undang-Undang HKPD. Seperti itu, Mbak. Jadi menurut Ibu sendiri ini merupakan suatu keuntungan atau kurang menguntungkan Bu, pemberlakuan dari Undang-Undang HKPD ini sendiri bagi daerah khususnya Kaltim? Ya, izin saya juga selain sebagai Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, saya juga selaku Wakil Ketua Asosiasi Badan Pendapatan Daerah se-Indonesia. Jadi sebagai wakil dari Asosiasi Bapenda, kalau kita melihat memang dari rapat koordinasi kami atau pertemuan kami dengan Bapenda seluruh Indonesia, kita bisa melihat bahwa dengan adanya Undang-Undang HKPD ini, kecenderungan penerimaan dari objek PKB dan BBNKB ini menurun. Karena apa? Rata-rata provinsi akan mengambil tarif yang terendah dari Undang-Undang HKPD. Sebab jika pemerintah provinsi mengambil tarif yang tertinggi dalam Undang-Undang HKPD, saya kasih contoh, dalam Undang-Undang HKPD ini tarif pajak kendaraan itu dari 1 sampai 1,2% tarifnya. Nah, ini kalau kita mengambil misalnya batas paling tertinggi 1,2, maka ini nanti wajib pajak yang akan terbebani karena ada pajak kabupaten kota yang diikut sertakan di dalam pajak provinsi PKB ini yang kita sebut dengan option PKB. Nah, kita ketahui bersama kalau kita berbicara pajak ini kan kita juga harus memperhatikan, tidak hanya memperhatikan keuntungan negara atau finansial provinsi, tapi juga kan kita harus memperhatikan warga negara kita kan, seperti itu Mbak ya. Jangan sampai nanti kita menginginkan pendapatan kita tinggi gitu, kita mengambil tarif yang tinggi, namun kita akan membuat beban yang baru, membuat beban berat kepada masyarakat. Nah, salah-salah nanti masyarakat bukannya bisa taat, tapi malah mereka
sulit karena Iya betul, ketidakkemampuan ekonomi untuk melakukan itu ya. karena membebani ya, Ya, Bu, namun kalau kita bilang masalah untung dan rugi, ini kan artinya undang-undang HKPD ini dibentuk tentu sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu bahwa kita betul, tahu bahwa salah satu spirit yang diambil atau dimuat di dalam undang HKPD ini kan untuk penguatan fiskal ya, penguatan basis pajak. Nah, kalau kita cermati bersama untuk kabupaten kota, kemudian kabupaten, kemudian kota, kalau kita melihat tentang APBD gitu kan atau PAD-nya, ini kan hampir rata-rata masih bergantung pada pendapatan transfer. mmm, Nah, disinilah peran Undang-Undang mhm, HKPD ini untuk melakukan penguatan fiskal kepada pemerintah kabupaten kota gitu. mhm, Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, karena memang undang-undang ini telah diberlakukan, ya kita kalau tadi saya menyimak dalam pertemuan gubernur dan pimpinan Badan Urusan Legislasi Daerah mhm, DPD RI kan katanya eee, kepala daerah itu sami'na dan apa namanya, iya wa'atona, artinya menurutlah mhm, manut apa yang menjadi kebijakan iya, pemerintah pusat seperti itu. mhm, Nah, namun perlu kita ketahui juga bersama, jadi kalau dari sisi ekonomi, kalau misalnya dengan adanya undang-undang HKPD ini pendapatan daerah meningkat, artinya belanja wajib dan mengikat dari kabupaten kota ini akan meningkat. Jadi kan mmm, kita tahu bahwa misalnya kalau kita berbicara APBD, seberapa besar APBD itu misal saat ini harus ada belanja pendidikan 20% yang dialokasikan dari APBD. Artinya kalau kabupaten kota PAD-nya meningkat, APBD-nya meningkat, maka belanja pendidikannya akan meningkat, belanja kesehatannya akan meningkat, belanja infrastrukturnya akan meningkat, ya kan? Belanja lain-lainnya itu akan meningkat mhm, gitu. Nah, ini juga akan mendorong pertumbuhan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten iya kota gitu betul, dan di kabupaten kota inilah masyarakat yang membayar pajak itu gitu. Jadi mhm, mereka akan kembali memiliki kemampuan ekonomi, memiliki daya beli gitu kan, mhm, memiliki kemampuan untuk membayar pajaknya. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, mungkin kita tidak bisa mengatakan istilah untung dan rugi gitu, mhm, tapi kita melihat bagaimana sebenarnya kita menggeser gini kan, mhm, menggeser pendapatan ini untuk rangka memberikan penguatan kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, namun, di Undang-Undang HKPD ada salah satu pasal di pasal mhm, 123, memberikan ruang kepada pemerintah provinsi untuk bisa mengeksplor, dari sumber daya alam yang dimiliki. Artinya berdasarkan karakteristik gitu. Jadi di dalam undang-undang tersebut dicontohkan misal sawit gitu. mhm, Nah, saat ini alhamdulillah pemerintah pusat telah mengalokasikan dana DBH sawit ya untuk daerah penghasil. Nah, namun perlu kita underline bahwa kalau kita berbicara tentang SDA, tidak semua provinsi memiliki sumber daya alam sawit, yang iya sama. Jadi betul, seperti mhm, itu. Jadi tinggal bagaimana nanti kami dari Bapenda melakukan upaya-upaya tentu dengan inovasi, mhm, kemudian intensifikasi, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dalam rangka untuk mengoptimalkan pajak-pajak yang menjadi kewenangan kita, mhm, misalnya pajak kendaraan bermotor mhm. dan pajak-pajak lainnya. Berarti memang undang-undang ini ya Bu, pengimplementasiannya ini harus, menuntut inovasi tersendiri ya bagi daerah ya Bu ya, Iya, heeh, untuk lebih mestinya kreatif. ya mestinya kita Mhm, yang harus kreatif. iya, Meskipun di dalam undang-undang HKPD sebenarnya terbuka ruang kalau kita ingin tidak menurunkan penerimaan. Artinya kan mmm, seperti tarif pajak, kita boleh mhm, batas maksimal, batas up untuk tarif pajak di mhm, Undang-Undang 1 ini kan pajak kendaraan 1,2. mhm, Tapi kalau kita mengambil tarif 1,2, kemudian kita tambah option untuk PKB iya, kepada kabupaten kota kan besar. nanti yang sulit nih Iya wajib benar, pajak, wajib pajak masyarakat betul, dalam hal mhm, ini gitu. mhm, Nah, demikian juga biaya balik nama kendaraan bermotor. Misal kita beli kendaraan baru. Kalau dulu batas maksimal BBNKB itu tarif pajak yang ditentukan batas up-nya 20%. Daerah rata-rata saat ini menggunakan tarif BBNKB 10 sampai dengan 15%. mhm, Nah, tapi kalau misalnya kita ngikutin Undang-Undang 1 kita ngambil batas yang tertinggi 12%, kemudian kita tambah opsi PKB 66% dari mmm, pokok pajak provinsi, ini akan memberatkan berat, wajib iya pajak gitu. betul, Jadi mhm, mau mau nggak mau ini nanti saya kalau di Kaltim telah mendapat arahan dari Pak Gubernur, tadi mhm, juga beliau menyampaikan bahwa beliau menginginkan setidaknya tarif itu di bawah
1%. Oh. Ya, jadi paling tidak tadi menurut beliau paling tinggi lah 0,95%. Kenapa beliau mengambil seperti ini? Karena berdasarkan analisa itu akan bisa kita melihat karena beban masyarakat akan berat Iya, kalau betul. misalnya dengan adanya opsi PKB ya. Memang di lain pihak kita menyadari bahwa otomatis nanti penerimaan PKB, pajak kendaraan bermotor dan BPNKB di Kaltim kan akan turun ya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama, usaha-usaha untuk mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat agar semua yang menjadi potensi kita tuh benar-benar hadir membayar pajak gitu. Karena kan kita pajaknya udah kita turunkan seperti itu. Nah, juga mungkin inovasi-inovasi lain, kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak sehingga masyarakat mau bayar pajak nggak ribet lah. Semua sudah ada gitu. Alhamdulillah sejauh ini di Kalimantan Timur untuk pengembangan e-channel ya, Samsat itu tidak hanya di Samsat, tapi kita menggunakan banyak channel ya. Pembayaran modern seperti Tokopedia, kemudian Indomaret, Link Aja, dari mobile banking dan lain-lain. Jadi banyak tempat deh kita yang bisa tempat bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Dan alhamdulillah bisa kita lihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor atau pajak daerah secara umum di Kaltim sangat bagus. Pertumbuhannya bagus. Hal ini dibuktikan Kaltim memperoleh APBD Awards tahun 2022, tahun 2023 tadi ini atas pendapatan daerah tertinggi se-Indonesia di tahun 2022. Luar biasa ya, Bu. Itu yang peringkat 1. Kemudian yang peringkat 5 terkait dengan pertumbuhan PAD yang bagus. Jadi PAD tahun 2021 ke 2022 itu pertumbuhannya bagus sehingga kita memperoleh peringkat kelima PAD terbaik se-Indonesia. Ya, luar biasa sekali ya, Bu. Kalau di Kaltim sendiri bagaimana tuh, Bu? PAD-nya itu, kondisi PAD-nya sendiri. Ya, kalau kita berbicara PAD di Kaltim, bisa kita menyatakan bahwa kemandirian fiskal Kaltim bagus. Karena kalau kita melihat di struktur APBD, maka komposisi PAD Kaltim itu lebih besar dari pendapatan transfer. Meskipun tidak terlalu jauh ya. Jadi kita misalkan semacam 55% dan 43% karena ada pendapatan lain-lain. Jadi PAD-nya misalnya 55, transfernya 46 sekian, 47 sekian. Nah, jadi dalam 5 tahun terakhir ini memang PAD kita yang menduduki persentase terbesar dalam struktur pendapatan daerah. Dan kalau kita berbicara PAD Kaltim juga, maka di dalam PAD Kaltim yang tahun 2023 ini PAD pajak daerah Kaltim itu pajak daerahnya saja sekitar hampir 7 triliun. Dari PAD 8 triliun. Jadi PAD Kaltim tahun 2023 itu 8 triliun sekian gitu. Di dalam 8 triliun itu ada 7 triliun pajak daerahnya. Jadi ini yang luar biasa. Ya, jadi tadi di dalamnya itu pajak kendaraan bermotor 1,3 triliun, biaya balik nama kendaraan bermotor 1,2 triliun, pajak bahan bakar kendaraan bermotor 4 triliun 250 miliar. Nah, ini aja udah hampir, belum lagi pajak rokok, belum lagi pajak air. Jadi ini sudah hampir 7 triliun ya. Nah, jadi ini penting. Jadi kalau kita berbicara sebenarnya penurunan PAD, tentu pajak daerah ini tentu ada menyebabkan penurunan PAD gitu. Namun kalau kita lihat kan di Kaltim juga masih besar pajak bahan bakar kendaraan bermotornya, sehingga tidak terlalu dampak dan tidak terlalu terasa sangat tajam dan dalam gitu, karena memang ada penerimaan lain di pajak bahan bakar. Nah, ini kan nggak ada perubahan pajak bahan bakar di Undang-Undang 1 2022 kan tetap sama seperti undang-undang yang lalu gitu. Bahkan dengan tingginya pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Kaltim ini, maka kapasitas fiskal kabupaten kota itu semakin bagus karena di dalam rumus bagi hasilnya, kalau pajak bahan bakar itu misal provinsi memungut 4 triliun, maka yang bisa dipakai provinsi hanya 1,2 triliun, hanya 30%-nya, karena rumusnya seperti itu. Tapi 2,8-nya itu untuk dibagi hasilkan kabupaten kota. Nah, itu memang amanat undang-undang. Nah, kalau
pajak kendaraan kan kita memungut 1 triliun, provinsi pakai 700 miliar, kabupaten kota 300, kan seperti itu. Tapi dengan adanya undang-undang HKPD itu kita tidak menggunakan pola itu untuk PKB dan BBNKB, namun kita menggunakan pola option PKB yang nanti begitu masyarakat bayar pada tahun 2025, maka itu langsung kita split. Ini sebagian uangnya masuk ke provinsi dan sekian persen, 66% masuk ke pemerintah kabupaten kota. Karena memang amanat undang-undangnya seperti itu. Jadi kesimpulannya memang dengan undang-undang HKPD ini, apabila pemerintah provinsi mengambil tarif di bawah 1%, maka penerimaan akan menurun, namun kabupaten kota yang akan meningkat. Nah, apabila provinsi mengambil tarif yang tertinggi 1,2%, artinya penerimaan pajak kendaraan meningkat, tapi masyarakat yang terbebani, seperti itu. Jadi pilihan ya, Bu. Jadi pilihan. Tadi kata Pak Gubernur, seperti dimakan mati ibu, nggak dimakan mati bapak katanya. Buahnya itu. Jadi mungkin buahnya itu gak usah kita makan, kita jual saja. Iya. Baik Bu, ini terakhir. Bagaimana harapan Ibu nih Bu terhadap pengimplementasian undang-undang HKPB ini? Iya. Baik, untuk implementasi tentu kita tahu ya kalau alat berat ini dulu sempat kita pungut. Karenanya ada gugatan, ini tidak kita pungut lagi. Tapi dengan adanya undang-undang HKPD, alat berat ini sudah masuk dalam bagian pajak provinsi gitu. Dan ini akan mulai diberlakukan alat berat ini di tahun 2024. Nah, persoalannya saat ini Kaltim sudah menyiapkan rancangan perda dan sudah DPR membentuk pansus, sudah ada diskusi-diskusi kami, pembahasan-pembahasan, dan sudah ada harmonisasi dengan Kumham dan lain-lain. Hanya saja kami belum bisa memfinalisasi karena memang peraturan pemerintahnya sebagai turunan dari Undang-Undang KPD belum terbit. Nah, jadi kami mengharapkan pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintahnya sehingga kami sudah bisa cepat memfinalisasikan perda kami sehingga nggak lama-lama lagi di Januari 2024 tank atau paling tidak bulan berapa berdasarkan ketentuan itu kami sudah bisa memungut pajak alat berat karena memang di Kaltim ini kan potensi alat beratnya memang lumayan karena memang kalau kita melihat sektor yang menyokong pertumbuhan ekonomi di Kaltim itu kan dari perkebunan, kemudian kehutanan, pertambangan kan, pertambangan di sini mineral dan batu bara ya. Nah, jadi semakin cepat peraturan pemerintahnya terbit, perdanya kita cepat finalisasikan dan kita segera bisa memungut di 2024. Mudah-mudahan segera terrealisasi ya Bu ya. Baik. Aduh, makasih banyak nih Bu atas waktunya dan juga sharing ya Bu ya. Dan ternyata Kaltim ini bisa dijadikan salah satu contoh ya dengan peningkatan dia PAD-nya ya Bu ya, termasuk yang baik ya. Baik Sobat Senator, sampai di sini sharing kita kali ini dan juga jangan lupa ya untuk selalu subscribe dan juga komen. Sampai ketemu lagi. Dan salam dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih.